Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam kama furidu alal ladina min qablina minal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqallah wa usukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqti la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna wa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rahimakumullah, sobat Sohwa Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali sedikitnya terkait dengan rahasia-rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala memardukkan ibadah saum Ramadan kepada kita semua. Setelah pada pertemuan pertama saya menyampaikan ala kadarnya betapa utamanya, betapa agungnya saum di bulan Ramadan. Betapa agungnya bulan Ramadan yang harus dijadikan terminal untuk memperbaiki berbagai hal terkait dengan komitmen kita kepada Islam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali, meneliti rahasia-rahasia dan target-target di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan atau mewajibkan ibadah saum kepada kaum muslimin. Yang perlu kita pahami pula bahwa sesungguhnya bahwa dalam setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah, kewajiban menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang disebut dengan atau tidak bisa terlepas dari hikmah, fadilah, dan faidah. Kita meyakini bahwa setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah, baik itu sholat, saum, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak bisa terlepas atau senantiasa melekat dengan tiga hal. Satu, hikmah. Yang kedua, fadilah. Dan ketiga, faidah. Ya. Kalau hikmah adalah ajaran, atikan, didikan, yang tentunya akan berbeda kesimpulan pada suatu saat dan kesimpulan lain pada saat yang lain. Adapun fadilah adalah kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan, dari peribadahan yang kita perbuat, yang nanti akan kita dapatkan, akan Allah berikan kepada kita nanti di yaumul qiyamah insyaallah. Nah, kemudian faidah atau manfaat yang akan kita raih, kita dapat pada kehidupan dunia ini. Rasul menyebutkan dengan saum, summu tasihu. Saumlah kalian, maka sehatlah kalian. Itu adalah faidah dari saum. Fungsi duniawi daripada saum. Jadi bukan hanya sekadar melaksanakan kewajiban kepada Allah, tapi di satu sisi saum juga berfungsi memberikan manfaat sihiyah, manfaat kesehatan bagi kita kaum muslimin para pelakunya. Rahimakumullah, sobat Sohwa Media yang dirahmati Allah.
Ada beberapa hal yang merupakan target-target daripada pelaksanaan ibadah saum, yang bisa jadi ini menjadi ukuran saum kita makbul atau mabrur dan tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita juga khawatir sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwa banyak orang yang saum tapi natijah dari saumnya hanyalah ilal ju'i wal ats, kecuali mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Banyak yang membaca Al-Quran, tapi dari bacaannya mereka tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan faidah apapun, kecuali hanyalah mereka mendapatkan rasa kantuk saja. Naudzubillah, kalau segala atau amal-amal yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan misi atau risalah daripada saum ini yang harus menjadi target dan sasaran, dan bisa jadi harus menjadi barometer keberhasilan, kesuksesan pelaksanaan ibadah saum kita. Pertama, diharapkan dengan saum ini terbentuknya pribadi-pribadi mukmin yang memiliki kekuatan ruhiyah, atau istilah lainnya adalah taqwiyatar ruh, menguatkan jiwa. Saum adalah ibadah jiwa, di samping juga saum adalah ibadah fisik. Saum melatih keikhlasan, di samping juga saum melatih kesabaran. Sampai Rasulullah bersabda bahwa as-saumu nisfu sabri, saum adalah setengah dari kesabaran. Was-sabru jazaa'uhul jannah, dan sabar balasannya adalah surga. Maka jiwa-jiwa yang kuat adalah jiwa-jiwa yang memiliki keikhlasan yang sejati. Jiwa-jiwa yang kuat adalah jiwa-jiwa yang memiliki kesabaran yang tinggi. Allah akan memberikan kemenangan kepada umat ini ketika umat ini memperjuangkan Islam dengan sepenuh kesabarannya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa Allah menjadikan mereka para pemimpin dunia ini ketika mereka bersabar. Maka saum melatih kesabaran, di mana kesabaran adalah indikator dari kekuatan ruh. Kekuatan kaum muslimin bukan semata-mata pada kekuatan fisik materialnya. Malah justru ketika umat Islam bersandar tok semata-mata terhadap kekuatan material, menafikan atau mengesampingkan kekuatan hubungannya dengan Allah, maka di sanalah awal kehancuran umat Islam. Bagaimana yang terjadi dengan sahabat Rasulullah, dengan umat Islam di masa Rasul ketika peristiwa Hunain. Mereka cukup bangga dengan jumlah mereka yang banyak, tapi jumlah mereka yang banyak tidak memberikan makna dan nilai apapun. Tidak memberikan makna kemenangan. Rahimakumullah. Bahwa kekuatan kita, kekuatan umat Islam sejatinya adalah berada pada kekuatan ruh, kekuatan jiwa, kekuatan mental. Kekuatan material hanyalah kekuatan pelengkap, yang tentunya kita pun tidak menafikan kekuatan-kekuatan itu. Tapi yang paling penting dan lebih utama adalah membangun kekuatan ruhiyah. Oleh karena itu, maka di antara sasaran dan target daripada ibadah saum, di samping menyehatkan jasad sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, maka saum yang menjadi sasaran utama diantaranya adalah menguatkan jiwa kita, menguatkan ruh kita, menguatkan mentalitas kita. Yang pada saat ini kita menyadari bahwa mental umat Islam hari ini secara keseluruhan, secara global sedang digerogoti, sedang diluluh lantahkan dengan berbagai macam tudingan, provokasi, intimidasi.
baik secara sosial, politik, ekonomi. Sehingga nyaris pada kesempatan kali ini, kita kaum muslimin dalam jumlah yang mayoritas, dalam jumlah yang banyak, tapi tidak memberi makna yang signifikan terhadap bangsa ini. Nyatanya, umat yang jumlahnya mayoritas, yang semuanya mengimani pedoman hidupnya itu Al-Quran, tapi kita sadari bahwa sampai hari ini sesungguhnya kita belum benar-benar sempurna menegakkan dan menjalankan serta menegakkan kalimatillah, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Pada kesempatan atau pada situasi hari ini, pada saat ini, kita sadari bahwa hukum-hukum yang ditetapkan, yang digali dari pemikiran manusia lebih dominan, lebih berkuasa ketimbang ketetapan Allah. Ada yang menyebutkan bahwa ayat konstitusi lebih berkuasa pada bangsa ini ketimbang ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barangkali ini harus menjadi lahan introspeksi dan muhasabah diri kita semua. Kita kaum muslimin yang distandarisasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemuliaan kita kaum muslimin diukur dengan sejauh mana tanggung jawab kita menegakkan hukum-hukum Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lastum ala syai'in hatta tuqimat Taurata wal Injila wa ma unzila ilaika mir rabbik." Engkau tidak akan dinilai apa-apa. Engkau tidak akan bermakna apapun di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga kalian semua menegakkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Injil, dan bagi kita kaum muslimin menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Sepanjang kita umat Islam menjauh dari Al-Quran, maka sepanjang itulah hidup dan kehidupan kita akan terpuruk di hadapan Allah, pun begitu di hadapan manusia. Rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menguatkan iradah kita semua untuk semakin semangat, semakin kuat bahwa sesungguhnya di pundak kita terpikul kewajiban untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Islam, menegakkan Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar punya supremasi hukum, punya kekuatan hukum, mengatur bangsa dan negara ini di bumi yang tercinta, bumi Indonesia. Sekian, lillahi Allah fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi